Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini Okial masih diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan dalam bentuk pementasan dalam acara Rama 2020. Pada kesempatan kali ini Okial akan mementaskan sebuah lakon yang berjudul Pinggir Jalan, Pinggir Iman. Pementasan kali ini kami ambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Sebelum kita menyaksikan pementasan, ada 3 peraturan yang harus diikuti oleh penonton. Yang pertama, jika ingin tertawa, tertawalah sewajar-wajarnya. Dan jika ingin menangis, menangislah sewajar-wajarnya. Dan yang kedua, jika ada yang ingin mendokumentasikan pementasan ini, dimohon untuk tidak menggunakan flash karena dapat mengganggu perhatian pemain. Dan yang ketiga, sebelum kita menyaksikan pementasan ini, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Bapa atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Mengucap syukur atas nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan menyaksikan pementasan dari Okial. Tolong Tuhan berkati setiap dari pemain juga dari penonton, agar apa yang ingin disampaikan melalui pementasan kami dapat tersampaikan dengan baik. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lakon Pinggir Jalan, Pinggir Iman. Selamat menyaksikan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya ada keringkan tulang. Hati yang gembira
Anwar. Naik bro. Bikin kaget saya aja. Wah, ternyata suara Pak Anwar merdu juga ya. Saya suka mendengarnya, Pak. Bisa aja kamu. Gimana jualanmu hari ini? Puji Tuhan, Pak. Semenjak video saya viral, penjualan saya meningkat tajam, Pak. Wah, mantap kalau begitu. Kalau sudah sukses nanti, jangan lupakan Bapak, Nak. Siap, Pak Anwar. Aduh, panas banget sih hari ini. Mana? Nungguin Gram gak datang-datang lagi. Udah cantik gini. Bedak mahal, lipstick mahal. Malah telat datangnya. Kemana sih? Kalau gini kan bisa luntur makeupku. Pak Anwar, ada Bu Rita, Pak. Udah cakep belum, Pak? Coba kamu berdiri dulu. Mantap. Saya samperin dia dulu ya, Pak. Ada bidadari ini di sini. Makin hari kok Bu Rita semakin cantik aja, Bu. Ih, Mas Indro, dari dulu nggak berubah-berubah ya? Masih aja genit. Bu Rita bisa aja. Ngomong-ngomong, Bu Rita ngapain di sini? Jangan-jangan Ibu Rita ingin ketemu saya ya? Ya ampun Mas Indro, jangan kepedean deh jadi orang. Saya mau pergi ke gereja lah untuk latihan pelayanan besok. Ini saya masih nungguin Grab, lama banget. Oh, mau ke gereja. Bentar. Bukannya gereja Ibu Rita di seberang kompleks sana, Bu? Emang iya Mas Indro, tapi ini kan panas banget. Jadi saya naik Grab aja. Lah, rugi dong, Bu, uangnya. Secara gereja Ibu kan dekat dari sini. Ya enggak lah Mas Indro. Buat saya jauh lebih rugi kalau kulit saya putih ini jadi hitam. Kayak kulit Mas Indro gitu. Ih, Bu Rita bisa aja. Uang segitu mah mana ada apa-apanya buat Bu Rita. Ih, nggak gitu juga sih Mas Indro. Dengar-dengar, Bu, kata tetangga saya nih ya. Mereka bilang kalau Ibu Rita adalah jemaat yang paling sering menyumbang buat gereja, Bu. Benar nggak itu, Bu? Ya bener lah Mas Indro. Saya yang paling sering berkontribusi untuk pembangunan gereja saya. Dan tentu dalam jumlah yang besar banget. Zaman sekarang ini Mas Indro, kita harus melakukan perbuatan baik biar bisa masuk kerajaan sorga. Oh, begitu caranya, Bu. Ada tawaran nih, Bu. Gimana kalau saya
ajak Ibu Rita yang cantik untuk investasi odading, Bu. Nanti hasil investasinya kita bagi 2, Bu. Halah, Mas Indro jualan odading saja, pakai investasi-investasi segala. Mas Indro itu lagi bercanda sama saya. Ngomong sama Mas Indro lama-lama, buang-buang waktu saya saja. Lagian, tuh, grup saya udah datang. Mendingan saya pergi aja. Hati-hati di jalan ya, Bu Rita. Biarpun galak. Cintaku, cintaku. Meskipun kamu itu galak, judes, jutek, tapi Bu Rita tetap nomor 1 di hati. Gondro. Pak Anwar ternyata masih di sini. Saya jadi malu, Pak. Saya keliling dulu ya, Pak. Cari pelanggan lain. Udah, hati-hati. Odading! Odadingnya, Pak! Odadingnya, Bu! Wah, puji Tuhan. Firman Tuhan ini mampu menguatkan saya untuk menjalani kehidupan yang keras dan fana ini. Sekarang saatnya saya untuk bekerja lagi. Walaupun perut ini lapar, tapi saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya. Odadingnya, Pak! Odadingnya, Bu! Murah, murah, murah! Rasanya, mantap! Shalom Hendro. Ada Pak Anwar. Shalom, Pak. Gimana jualan odadingmu hari ini? Untuk hari ini, penjualannya begitu sepi, Pak. Nggak kayak biasanya. Tidak apa-apa Hendro. Yang penting kamu sudah berusaha. Tuhan pasti akan menolongmu. Amin. Terima kasih ya Pak Anwar. Ngomong-ngomong, Bapak sudah makan belum? Belum sih Hendro. Nah, kebetulan sekali. Saya ada makanan buat Pak Anwar. Nih Pak. Wah, terima kasih banyak Hendro.
Tapi, apa kamu tidak rugi nanti? Pak, masa dengan memberi Bapak makan segitu, saya langsung rugi? Kan rezeki sudah Tuhan yang mengatur, Pak. Kamu memang anak muda yang baik, Naindro. Ya sudah, saya makan dulu. Silakan, Pak. Mas Indro, Bu Rita. saya pesan orderingnya 10 ya. Siap, Bu Putri. Mas Indro, sini deh. Iya, Bu Rita. Bapak-bapak itu siapa sih Mas Indro? Kok saya sering banget lihat Mas Indro sama bapak itu? Oh, itu Pak Anwar, Bu. Ih, Mas Indro ngomongnya pelan-pelan dong. Kalau gitu kan nanti bisa ketahuan bapaknya. Tidak apa-apa, Bu Rita. Ya sudah, Naindro. Bapak mau jalan dulu. Hati-hati ya, Pak. Saya ambilkan odadinya dulu ya, Bu. Ini, Bu, odadinya. Emangnya berapa Mas Indro? Khusus buat Bu, siapa namanya ya? Bu Rita. Oh, Bu Rita. Kalau buat Bu Rita, 12.000 aja, Bu. Oh, 12.000 doang. Sebentar ya. Apa ini, Bu? Sumbangan pembangunan gereja. Wah, Ibu Rita habis menyumbang ya buat gereja. Iya, ketahuan deh. Iya Mas Indro. Tapi sumbangan saya sedikit aja kok. Emangnya Ibu Rita menyumbang berapa, Bu? Ya dibaca dong itu kertasnya Mas Indro. Oh iya. Menyumbangkan 10 kursi untuk pembangunan gereja. Oh, 10 kursi toh, Bu. Saya kira Ibu menyumbang uang. Ya ampun Mas Indro. Satu kursi sumbangan saya itu mahal banget. Bisa sampai 10 juta. Seriusan, Bu, 10 juta? Ya iyalah. Kalau satu kursi 10 juta dikali 10 kursi berapa ya? Aduh, Mas Indro, ngitung gitu doang. Lama banget sih. 10 kursi itu 100 juta. 100 juta loh. Buset, 100 juta, Bu. Uang 100 juta bisa buat stok odading saya seumur hidup, Bu. Ya ampun. Mas-mas Odading, pikirannya Odading lulu. Nggak ada yang lain apa Mas? Tapi ngomong-ngomong, Ibu Rita ngapain sih mau menyumbangkan uang sebanyak itu buat gereja? Ya iyalah, saya mau Mas Indro. Ini semua saya lakukan supaya saya dapat berkat dari Tuhan.
kerajaan sorga. Oh gitu ya Bu. Makanya Mas Indro, mulai dari sekarang, Mas Indro harus melakukan perbuatan baik supaya bisa masuk kerajaan sorga. Ah, ya sudahlah. Lama-lama ngomong sama Mas-Mas Odading, bikin kepala saya semakin pusing. Mendingan saya pergi aja. Bu Rita, uang odadingnya mana Bu? Nah Indro, Pak Anwar, ngagetin saja. lagi mikirin apa kamu ini? Enggak kok Pak. Cuman kalau dipikir-pikir, ternyata jadi gurita itu enak ya Pak. Hidupnya sangat diberkati, berkelimpahan, berkecukupan, kayak nggak ada yang kurang Pak. Bahkan dia masih sempat lagi menyisihkan uangnya buat ke gereja. Nah Indro, memangnya menurut kamu orang yang telah menerima karunia dari Tuhan itu seperti apa? Yang hidupnya enak gitu Pak, kayak nggak ada masalah. Berbeda dengan saya. Saya hanya seorang penjual odading, mantan napi lagi. Tapi Naindro percaya atau tidak? Kalau Tuhan itu ada dan selalu memelihara hidup Naindro. Percaya sih Pak. Kalau begitu, berkat karunia dari Tuhan itu seperti apa? Lah, kok Bapak malah nanya balik saya? Loh iya dong. Kan tadi Naindro sudah bilang kalau Naindro itu percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup Naindro. Lalu berkat karunia dari Tuhan itu seperti apa?
Apa ya, Pak? Saya juga bingung mau jawab apa, Pak. Nah Indro, berkat karunia dari Tuhan itu tidak dapat diukur dari materi saja. Bapak juga tidak punya banyak, tapi Bapak masih bisa merasakan berkat karunia dari Tuhan itu. Bapak masih bisa makan, masih bisa tidur, masih ada baju yang Bapak pakai. Bahkan Bapak masih bisa bernapas. Itu bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup Bapak, Nengro. Seharusnya begitu pula yang Nengro rasakan. Malah ada satu karunia yang sangat besar banget yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hah? Maksudnya apa, Pak? Ya, karunia terbesar yang pernah ada, karunia keselamatan. Karena kasih Tuhan kepada kita itu sungguh besar, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita, orang-orang yang percaya, saya dan Indro ini loh, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memangnya orang seperti saya ini masih layak, Pak, menerima keselamatan itu? Saya ini pendosa besar, Pak. Udah gak kebayang lagi kesalahan saya masa lalu. Andai saja saya masih bisa membayar kesalahan saya itu. Tetapi ini enggak, Pak. Untuk makan dan hidup itu aja masih kekurangan, Pak. Nah Indro, keselamatan itu anugerah dari Tuhan, tidak dilihat dari perbuatan kita, nah Indro. Dan juga tidak memandang seberapa besar kesalahan kita, karena kasih Tuhan itu lebih besar, melebihi kesalahan kita. Seharusnya apa yang kita perbuat menjadi bentuk ucapan syukur kita atas berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, Nengro. Oh, seperti itu ya, Pak. Saya baru tersadar. Ternyata Tuhan itu baik ya buat saya, Pak. Setiap hari ternyata saya menerima kasih-Nya. Hanya saja saya yang masih kurang peka. Dia sungguh baik. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Terkhusus buat orang seperti saya yang dosanya sudah merah, Pak.
kasih banyak ya Pak. Hari ini Pak Anwar sangat memberkati. Puji Tuhan. Saya cuma memberitahu apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidupnya Indro. Sudah, jangan putus asa lagi. Shalom Mas Indro. Ada Bu Rita. Shalom Bu. Wah, kayaknya ada yang beda nih. Mas Indro lagi bahagia ya? Iya dong Bu. Hari ini saya begitu bahagia Bu. Karena saya sudah tahu kalau keselamatan itu adalah anugerah Bu. Oh, puji Tuhan deh kalau gitu. Berarti Mas Indro udah mulai nyumbang ya untuk pembangunan gereja. Saya senang dengarnya. Gak kayak gitu juga kali Bu. Jadi, perbuatan apa yang Mas Indro lakukan? Kok bisa memperoleh keselamatan? Ya, saya tidak melakukan apa-apa Bu. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Semua orang akan menerimanya Bu. Nggak melakukan apa-apa. Mas Indro, jangan ngadi-ngadi deh. Nih ya, mana bisa kita diselamatkan tanpa melakukan perbuatan? Emangnya siapa yang ngomong ke Mas Indro? Itu kebenaran firman Tuhan Bu. Tadi disampaikan oleh Pak Anwar. Pak Anwar. Minggir. Pak Anwar, apaan sih? Kita itu tidak bisa diselamatkan tanpa perbuatan baik. Bapak, jangan bercanda sama saya. Tidak ada yang sedang bercanda, Bu Rita. Memang seperti itu kebenarannya. Halah! Kebenaran. Kebenarannya itu kita harus melakukan perbuatan baik dulu. Baru bisa diselamatkan. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan, Bu Rita. Bukan hasil perbuatan kita. Dan juga bukan hasil kerja keras kita. Ini ya Pak Anwar. Bapak itu cuma seorang pemulung. Jadi nggak pantaslah menasihati pelayan Tuhan seperti saya. Saya memang seorang pemulung, Bu Rita. Seorang pemulung yang rindu akan kebenaran. Bahwa keselamatan itu anugerah dan karunia daripada Tuhan untuk kita, umatnya yang percaya kepada Yesus Anak Allah. Firman Tuhan katakan, bukan hasil usaha kita dan juga bukan hasil perbuatan kita. Ini ya Pak. Kalau perbuatan kita tidak menentukan keselamatan kita, berarti saya bisa dong. Saya melakukan apapun. Toh, memang itu kan kebenarannya. Berita keselamatan memang ada di dalam Yesus.
dapat dipisahkan, Bu Rita. Ini ya Pak Anwar, saya jelasin lagi ke Bapak. Pertama, saya itu tidak kenal siapa Bapak. Saya cuma tahu Bapak yang seperti ini. Yang kedua, Bapak itu bukan pelayan Tuhan. Dan yang ketiga, Sumpah, Bu Rita. iya, maksud saya ketiga. Yang ketiga adalah saya udah berpengalaman dalam pelayanan. Apalagi soal memahami firman. Jadi nggak usah deh Bapak menasihati saya dan mencoba menggurui saya. Ah, ya sudahlah. Ngomong sama Mas Indro dan Pak Anwar itu buang-buang waktu saya saja. Lagian, omongan kalian itu gak berguna. Lah, Bu Rita. Pak Anwar. Sebenarnya yang benar itu yang mana, Pak? Saya bingung. Nah, Indro, saya memang bukan orang suci. Jadi Naindro tidak perlu percaya dengan apa yang saya katakan tadi. Naindro cukup percaya saja kepada Yesus. Karena firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oh, seperti itu ya, Pak. Saya bingung. Sebenarnya keselamatan itu bagaimana? Yang benar Pak Ahmad atau Bu Rita? Aduh. Keselamatan
sampai hari ini aku hidup. Keselamatan. Pak Anwar yang benar. Ya, tidak salah lagi. Pak Anwar yang benar. Keselamatan itu hadir untuk kita semua. Biarpun untuk orang seperti saya yang sebenarnya tidak layak menerimanya, justru Tuhan melayakkan saya. Tuhan tidak pernah memandang latar belakang manusia. Semuanya sama di hadapannya. Keselamatan akan kita peroleh ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Halah! Apa yang dikatakan pemulung itu? Dia bilang perbuatan kita tidak menentukan keselamatan kita. Tahu apa dia soal keselamatan? Dasar lancang! Berani-beraninya dia menasihati pelayan Tuhan seperti saya. Padahal posisi dia itu jauh di bawah saya. Jadi nggak pantaslah menasehati pelayan Tuhan seperti saya. Cuma pemulung, tapi tingkah lakunya sok benar, sok suci, sok hebat, nggak tahu malu lagi. Emangnya salah saya kalau saya melakukan perbuatan baik? Ini semua saya lakukan supaya saya dapat karunia dan anugerah dari Tuhan. Lagian, sumbangan saya yang besar itu semua untuk mengindahkan Tuhan. Dan tentu supaya saya dapat berkat dari Tuhan. Saya heran sama pemulung itu. Salah saya di mana? Toh, memang kebenarannya seperti itu kan? Ya sudahlah.
saudara bersyukur kepada Tuhan yang pertama sehingga kami semua baik pengurus atau pemain bisa menjalankan ini semua tanpa ada hambatan yang berlebihan ya. Kalau boleh ini ya kita rangkum apa yang mau disampaikan melalui pementasan kami. Sebenarnya apa yang mau kami sampaikan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu kalau karunia keselamatan dari Tuhan itu gak kita peroleh melalui perbuatan kita, melainkan keselamatan itu dianugerahkan kepada kita karena kita percaya kepada anaknya Yesus Kristus, pengorbanan yang Yesus buat di atas kayu salib. Semoga apa yang kami pentaskan bisa menjadi berkat, bisa menjadi pengetahuan yang baru, pembaruan bagi teman-teman dan adik-adik. Ya begitu aja dari kami Okial. Terima kasih, salam budaya kasih.